Teguh is not your typical farmer in Indonesia. He earns double what many people his age make, working 9 to 5 in an office. So how does a 22-year-old become the boss of a growing agribusiness? Hitung-hitungan cost-nya itu lebih untung di sektor pertanian. Kalau kita sudah mengetahui trik and triknya di sektor pertanian, kita bisa mendapatkan gaji yang lebih baik daripada pegawai. Teguh earns between 10 and 15 million rupiah a month. That's double what workers in the capital Jakarta can expect, and 5 times the minimum wage in his hometown. Teguh started farming at the age of 15. He had to drop out of school to help his family with finances. But his monthly earnings of 3 million rupiah barely paid the bills. Seperti judi gitu. Jadi seperti judi karena dia akan mengeluarkan uang yang terlalu banyak dan dia nunggunya 4 bulan. Jadi yang kegagalan sistem keuangan petani itu seperti itu. Pendapatannya terlalu kecil karena apa? Harganya sering naik turun. Jadi kubis saja atau kol ya. Kubis atau kol yang harganya itu sekarang mungkin 3.000 ya. 3.000 mungkin keuntungan bagi petani besar. Tapi ketika dia anjlok di angka Rp300, Rp500, sedangkan untuk transportasi saja, untuk distribusi aja per kilonya itu sudah di angka Rp1.000. Jadi kan kerugiannya itu sudah sangat tinggi gitu. Growing any business requires reliable seed capital. So the first thing he did was to buy better quality seeds. That alone helped him increase his yield from 3 to 5 tons per 10,000 plants to up to 10 tons. Dulu saya hanya ngambil daerah sini. Ternyata ketika kita belajar benih secara mendalam, ketika kita beli dari daerah lain dengan suhunya yang lebih rendah dari daerah sini, ternyata ditanam di sini lebih tinggi. Next, he figured out how to eliminate fertilizer costs with some DIY. He stopped using commercial fertilizers and developed his own bacteria-based product using technology he learnt in school. Modal pembuatan bakterinya itu awalnya sekitar Rp20.000 awal gitu ya, karena membeli biang. Kalau sekarang sudah free semua karena kami bisa membuatnya sendiri dari bahan-bahan alam dan saya membagikannya secara gratis gitu. Technology also gave him access to data. That helped Teguh to cut out middlemen, which meant he was able to keep more of what he earned. Dulu ketika harga wortel, harga kentang, harga kubis itu sudah naik di pasar ya. Di pasar udah naik katakanlah harga 10.000. Di petani masih 5.000, maka pengepul itu tidak akan ngasih tahu petani. Jadi padahal di pasar udah harganya tinggi, tapi petani belum tahu karena pengepul nggak mau ngasih tahu. Nah sekarang karena adanya internet, kami bisa mengumpulkan data-data di pasar gitu kan. Dan juga karena ada internet ini kami bisa menjual langsung ke pelanggan. Akhirnya cuannya lebih tinggi gitu. Karena kalau ke pelanggan katakanlah kita bisa dapat 20.000 per kilo, kalau kita jual ke pasar kita hanya dapat 10.000 per kilo untuk tanaman kentang. Teguh says these changes helped increase income as quickly as within one farming cycle or 4 months. Jadi 10.000 populasi itu dapat 10 ton, katakanlah harganya di pasar 10.000 kita dapat 100 juta. Sedangkan tetangga kita atau petani-petani yang katakanlah masih tradisional itu hanya dapatnya mentok di angka 50 juta. Padahal modalnya sama di angka 30 juta rupiah. Jadi kita sudah dapat 70 juta rupiah, dibagi 4 bulan kita sudah dapat lebih dari 15 juta rupiah untuk gaji menjadi seorang petani. In Indonesia, agriculture is a field filled with older workers. More than 2/3 of farmers in Indonesia are above the age of 45, double Teguh's age. Only 1% of Indonesian farmers are under 24 years old. Sektor pertanian itu tidak menjanjikan ya, nggak ada uangnya gitu. Apalagi jaminan tua, asuransi dan sebagainya kan tidak ada. Jadi mereka kan inginnya yang cepat gitu kan, inginan cepat,
ada uang asuransinya, ada uang pensiun gitu kan. Jaminan hari tua itu di sektor pertanian tidak ada. But experts say it's precisely young people who are needed to revitalize the sector. Image pertanian itu adalah konvensional, kemudian kotor-kotor gitu ya, kemudian wasting time gitu. Nah, stigma ini yang harus kita ubah, image ini yang harus kita ubah. Sehingga apa? Pertanian itu bisa memberikan suatu jaminan masa depan itu seperti apa. Nah, ini yang harus kita. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan tadi mengenalkan suatu teknologi. Kita harus merubah image itu bahwa pertanian itu tidak harus kotor-kotor. Kemudian juga tidak harus wasting time. Kita bisa bertani secara cerdas dengan menggunakan teknologi gitu ya. Kita tidak perlu menunggu dari pagi sampai sore. Getting more young people into farming could also be an answer to Indonesia's youth unemployment problem. Dengan integrasi pertanian dari hulu ke hilir tadi, sebenarnya itu menjadi salah satu solusi juga terkait dengan pengangguran ya. Karena apa? Kita tahu pertanian di Indonesia itu akan menyerap tenaga kerja yang banyak. Bahkan dari hulu sampai hilirnya. Hulunya sendiri di lahan kita juga membutuhkan banyak tenaga kerja, kemudian di hilirnya panennya, kemudian sampai marketingnya gitu ya. Kalau saya mengistilahkan from land to table, itu juga membutuhkan banyak tenaga kerja di situ. Dan itu harus diisi anak-anak muda. With his larger income, Togo has expanded his land from just 0.15 hectares at the start to 2 hectares now through profit-sharing systems. He hires up to 50 workers a day during the peak season and now has the time and the money to go back to school, where he's pursuing a degree in agriculture. His next aim is to share the secrets of his success with other aspiring young farmers. Jadi saya mau membangun jalan, terus ujung jalan itu mau membangun kawasan pertanian terpadu dengan biaya sekitar 2 miliar untuk anak-anak muda mau terjun ke dunia pertanian. Jadi nanti berlatih dan sebagainya nanti di situ gitu. 8 miliar penduduk dunia saat ini membutuhkan makan, sedangkan petaniannya aja nggak ada gitu.